Hari ini saya akan melakukan wawancara untuk mengisi modul di 3.1 tentang pengambilan keputusan gitu. Jadi ada tugas untuk wawancara pada pimpinan sekolah gitu ya, ketika akhirnya dihadapi dengan beberapa kasus dan bagaimana sih pemimpin sekolah itu menyikapi hal tersebut gitu. Baik. Jadi ada beberapa pertanyaan, nanti Ustazah Siti mungkin berkenan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Gitu. Baik, yang pertama, sebelumnya Ustazah Siti sudah berapa lama menjadi kepala sekolah? Saya dari 2014 jadi kepala sekolah, jadi terhitungnya 10 tahun sampai 2024 ini. Baik, berarti sudah 10 tahun. Betul. Dan sudah banyak kasus yang memang sudah dituntaskan gitu ya? Sudah banyak tantangan. Oh, sudah banyak tantangan, Masya Allah ya. Baik, kalau begitu 10 tahun waktu yang sangat lama atau sangat benar ya Ustazah? Hitungannya sih kalau untuk kepala sekolah sudah cukup lama ya. Baik. Oke, baik Ustazah Siti. Pertanyaan pertama nih Ustazah Siti. Sebelumnya Ustazah Siti sudah mengetahui tentang dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika baru pertama kali dengar deh sepertinya gitu. Dilema etika dan bujukan moral. Cuman dari istilahnya berarti ada yang berkaitan dengan kondisi diri dan lingkungan mungkin ya. Betul sekali Ustazah Siti. Memang di modul 3.1 ini saya belajar tentang perbedaan dilema etika dan bujukan moral. Kalau bujukan moral itu lebih kepada permasalahan yang memang konteksnya ada hal yang benar dan ada hal yang salah. Gitu. Jadi memang yang perlu dijunjung tinggi adalah kebenaran tersebut. Tapi kalau dilema etika, kita dihadapkan terhadap masalah yang memang kedua-duanya tuh posisinya benar, gitu. Tapi memang saling bertentangan di situ. Gitu. Seperti itu Ustazah Siti. Nah, dari penjelasan tersebut ya terkait dilema etika dan bujukan moral, bagaimana nih Ustazah Siti mengidentifikasi kasus-kasus yang memang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Ketika memang ada kasus atau mungkin tantangan yang ada di sekolah, yang pasti kita harus menganalisa terlebih dahulu. Analisa itu memang harus dilihat dari beragam aspek. Karena kita sekolah swasta, berarti kan ada keterlibatan orang tua, dianalisa dari kebutuhan orang tua, siswa, guru itu sendiri, maupun dengan dinas pendidikan atau yayasan. Baru kita bisa urutkan mana potensi-potensi yang memang kita bisa selesaikan, mana potensi-potensi yang mungkin kita perlu bantuan dengan pihak luar, atau justru potensi-potensi yang bisa jadi kita abaikan. Karena memang dilihat dari kebermanfaatan dan kedepannya mau seperti apa, itu harus sesuai dengan apa yang menjadi visi misi sekolah kita. Baik, berarti dimulai dari menganalisa terlebih dahulu. Betul. Ya, dan memang analisa tersebut secara global gitu, bukan hanya satu aspek saja yang dilihat. Betul. Baik, yang kedua nih Ustazah Siti, bagaimana Ustazah Siti menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memang kepentingannya sama-sama benar gitu dan sama-sama mengandung nilai kebaikan. Menarik ya, ketika sama-sama benar berarti kan dua-duanya memiliki kebermanfaatan. Mana yang terlebih dahulu kita sikapi dan kita mungkin tindak lanjuti, ya dilihat dari mana yang lebih besar kebermanfaatannya. Jadi ini pun tidak bisa akhirnya kita putuskan sendiri. Pasti ada keterlibatan tadi dari beragam pihak tersebut, mana dampak yang memiliki kebermanfaatan lebih besar dan lebih panjang. Jadi tidak hanya tuntas untuk hari ini atau bermanfaat untuk hari ini, tapi kedepannya tidak memiliki manfaat. Jadi mungkin itu yang jadi analisa keberlanjutannya dari pengambilan keputusan itu. Baik, berarti yang perlu dipertimbangkan adalah kebermanfaatan jangka panjangnya. Betul. Gitu ya? Baik. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustazah Siti lakukan untuk mengatasi kasus-kasus tersebut? Biasanya saya pasti akan menganalisa dari pihak guru, karena kan memang yang terjadi di lapangan lebih banyak tim guru yang turun ke lapangan kan gitu. Setelah menganalisa sesuai dengan apa yang terjadi kan gitu, kita diskusikan dengan seluruh guru, dan saya punya wakil juga mungkin mengetahui, dan itu jadi pertimbangan khusus. Ketika memang sudah ada hal yang dikerucutkan, kita konsultasikan dengan yayasan.
barulah kita ambil keputusan tersebut terhadap kebijakan yang mungkin nanti akan kita sosialisasikan. Oke, baik. Berarti memang pertama analisa dan mengkonfirmasi apakah kasus tersebut benar gitu Betul. ya, sesuai fakta atau sesuai data gitu. Lalu melibatkan orang lain gitu ya, Betul. pihak lain, ada manajemen di sana. Kita juga sekolah swasta maka melibatkan yayasan di sana Betul. gitu ya. Oke, selanjutnya hal apa saja sih yang selama ini Ustazah Siti anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Keterbukaan mungkin ya. Keterbukaan dari seluruh pihak. Guru mau terbuka terhadap kondisi-kondisi di kelasnya, tidak menutupi, tidak menjadikan itu sebagai sebuah masalah dirinya sendiri atau sebuah kegagalan, karena kan kita bekerja sebagai sebuah tim. Jadi apapun yang terjadi di lingkup terkecil yaitu di kelas itu harus tersampaikan secara nyata dan faktanya. Guru-guru juga punya analisanya kan gitu. Begitupun dengan orang tua mau terbuka juga, mau sama-sama lah seluruh pihak menerima posisinya ada di mana dan mau terbuka terhadap semua perubahan, terhadap semua keputusan yang bisa jadi tidak harus menyenangkan semua pihak. Tapi mana yang punya dampak lebih panjang itu yang kita ambil. Jadi kata kuncinya adalah keterbukaan dari semua pihak. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Oke, baik. Berarti hal yang paling efektif adalah keterbukaan dari seluruh pihak gitu Betul. yang memang berpengaruh terhadap kasus-kasus yang memang terjadi gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan gitu ya dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Ya tadi ya, mungkin keterbukaan itu kali ya. Karena kalau komunikasi sudah dibuka, tapi kalau misalkan apa yang dikomunikasikan tidak sesuai dengan faktanya, maka kita akan kesulitan untuk mencari solusi yang tepat. Gitu. Jadi semua pihak harus menurunkan egonya, bukan mencari siapa yang salah, bukan mencari siapa yang benar, tapi mana yang akhirnya kita bisa prioritaskan untuk jadi pertimbangan kebermanfaatan lebih banyak. Oke, baik. Berarti tantangannya juga terletak pada si keterbukaan itu. Betul. Dimana memang ego itu nggak boleh akhirnya salah satu yang paling menonjol gitu ya. Betul. Gitu. Oke, baik Ustazah. Selanjutnya, apakah Anda, Ustazah Siti, memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah Ustazah Siti langsung menyelesaikan sesuatu kasus gitu di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuknya atau prosedurnya itu seperti apa? Kalau di sekolah STT Nurul Islam sendiri, kita kan memang terbiasa ada briefing pagi guru. Namanya inspirasi pagi. Jadi setiap inspirasi pagi, seluruh guru boleh memaksimalkan semua informasi yang perlu dikomunikasikan ke manajemen atau ke lintas guru, baik permasalahan diri, permasalahan siswa, permasalahan orang tua, atau permasalahan pembelajaran. Itu yang pertama. Jadi ada jadwal yang memang kita akan rutin setiap hari mendengarkan informasi apa yang terjadi. Kalaupun akhirnya apa yang disampaikan di pagi hari butuh penyikapan segera, maka harus dilakukan sesegera mungkin, tidak bisa ditunda-tunda. Seperti itu. Kemudian di setiap hari Jumat dan Sabtu biasanya kita juga ada upgrading guru untuk menyikapi kondisi-kondisi yang mungkin bisa jadi ada penanganan butuh ahli, butuh teman diskusi lebih profesional, itu biasa kita hadirkan. Oke, baik. Jadi ada jadwal khusus tertentu gitu ya, memang difasilitasi sekolah gitu, khususnya pada saat inspirasi pagi. Tadi ya ketika guru bisa memberikan dan menyampaikan informasinya gitu, kasus-kasus yang berkaitan dengan siswa, orang tua dan sebagainya. Betul. Dan di hari Sabtu gitu ya, setiap bulannya ada kegiatan upgrading. Betul. Dan pertemuan orang tua di mana ya memang itu fasilitas untuk menyampaikan temuan-temuan yang terjadi Betul. pada siswa gitu. Karena kan memang siswa itu problematikanya, apalagi jenjang sekolah dasar itu sangat intens lah, bisa dikatakan hampir setiap hari mungkin akan ada temuan-temuan yang berbeda dengan beragam siswa yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita tunda tindak lanjutnya akan mungkin jadi bola salju. Jadi memastikan efektivitas setiap hari guru menyampaikan dan efektivitas kehadiran orang tua di setiap bulan saat upgrading guru atau mungkin pada saat pertemuan orang tua murid itu jadi salah satu keran sarana untuk cari solusi. Oke,
baik. Kalau misalnya ditemukan kasus dilema etika pada siswa gitu, prosedurnya apa nih Ustazah Siti sudah dilakukan? Komunikasi dengan guru kelas, komunikasi dengan orang tua murid. Jika memang ternyata butuh bantuan, kita juga biasanya melibatkan komite atau melibatkan ahli. Ahli di sini bisa psikolog atau mungkin pihak-pihak tertentu yang memang lebih profesional, lebih punya keilmuan dibandingkan kita guru-guru. Seperti itu. Baik, berarti pertama kali ada mengkomunikasikan kepada guru kelas itu ya. Karena memang guru kelas garda pertamanya ketika akhirnya mengetahui kasus-kasus anak mungkin. Betul. Ya. Oke. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ustazah Siti dalam pengambilan sebuah keputusan? Orang-orang tim guru saya mungkin kan gitu, karena memang alhamdulillah teman-teman guru menjadikan sarana perbaikan itu ya dari diri dia sendiri gitu. Jadi mereka siap untuk mengevaluasi dan siap untuk dievaluasi. Jadi seluruh guru adalah yang mempermudah semua kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Oke, baik. Berarti dengan adanya seluruh guru itu justru bisa memberikan dorongan gitu ya ketika akhirnya memberikan sebuah keputusan itu tepat atau enggaknya. Betul, ya. betul. Oke. Terakhir nih Ustazah Siti, dari semua hal yang tadi sudah Ustazah Siti sampaikan gitu ya, pembelajaran apa gitu yang dapat Ustazah Siti ambil gitu ya dari pengalaman ketika akhirnya banyak sekali pengambilan keputusan yang sudah dilakukan? Yang namanya masalah itu pasti akan ada. Dan itu bisa jadi hal yang baru, bisa jadi hal yang senantiasa berulang. Ketika akhirnya permasalahan hadir, maka tugas kita selaku pimpinan yang pertama adalah menghadapi, bukan lari. Dan menghadapi adalah dengan cara membuka keran komunikasi. Jadi keran komunikasi itu harus menjadi faktor kunci untuk segala sesuatu yang ada di sekolah. Itu apalagi kita kan pengelola jasa. Artinya kita sebagai pengelola juga harus siap untuk mendengar dan membuka komunikasi dari orang tua, dan siap untuk akhirnya bersinergi dengan siapapun itu selama memang tujuannya kepada kebaikan anak, kepada kebaikan siswa. Dan jangan sungkan untuk menurunkan ego dan mengatakan diri kita salah jika memang ada hal-hal yang ternyata terevaluasi itu juga kurang tepat kan gitu. Jadi siap untuk mau mendengar, siap untuk membuka komunikasi, dan siap untuk akhirnya menghadapi segala tantangan sebagai sebuah nikmat pembelajaran sih. Gitu. Jadi kalau misalkan sekolahnya tenang-tenang aja, damai-damai aja, kayaknya nggak belajar. Jadi justru dari permasalahan yang ada kita belajar, insya Allah. Ya, baik, berarti dari kesimpulannya adalah ketika akhirnya mungkin kan kedepannya dengan program guru penggerak ini memang harapannya menjadi seorang pemimpin gitu, dimana akhirnya banyak keputusan yang bisa kita nanti ambil ke depannya gitu ya. Kalau dari Ustazah Siti sampaikan bahwasannya perlu adanya keberanian tadi, karena memang dimanapun pasti akan ada tantangan gitu ya. Terus perlu adanya keterbukaan gitu, bagaimana kita menerima dan mau mendengarkan orang lain, seperti itu ya Ustazah Siti. Betul sekali. Baik, nah terakhir Ustazah Siti sebelum saya tutup, apa pesan untuk para pemimpin gitu ya ketika akhirnya dihadirkan sebuah kasus-kasus yang memang sulit dan mungkin ada tantangan di sana gitu. Jadi kira-kira tipsnya supaya pemimpin itu bisa memberikan keputusan yang memang bertanggung jawab. Setiap kita kan memang pasti pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tapi ketika berhubungan dengan permasalahan masyarakat banyak, maka kepentingan itu harus dihadirkan pada ruang diskusi terbuka. Kalau saya pernah mendapatkan nasihat, kalaupun ada kesalahan terhadap sebuah keputusan berjamaah, itu lebih baik dibandingkan akhirnya kebenaran hanya satu orang. Gitu, apalagi tidak tersosialisasikan. Jadi tidak apa-apa dalam proses berpikir dan akhirnya menyikapi suatu permasalahan itu ada kekeliruan, selama memang itu satu kesepakatan itu diambil bukan atas kepentingan pribadi. Kesepakatan itu diambil atas kepentingan bersama yang terkomunikasikan juga dengan baik kepada seluruh pihak. Walaupun nanti ternyata di ujungnya itu kurang tepat, ya tidak ada masalah kan gitu. Dan kita hanya bertugas untuk
menjalani proses setiap tantangan yang ada, bukan menghindar, bukan lari, dan pasti tidak ada hal yang bisa memuaskan semua pihak. Pasti mungkin akan ada satu dua pihak yang belum puas, dan itu hal yang wajar. Kalau menurut saya tinggal masalah waktu dan masalah keberanian untuk menghadirkan keputusan apa yang mau kita ambil. Oke, jadi jangan takut gitu ya intinya. Betul, jangan Mau takut. mencoba. Betul Oke. sekali. Dan Insyaallah. bertanggung jawab terhadap semua keputusan yang diambil. Oke, siap seperti itu ya Ustazah Siti ya. Terima kasih Ustazah Siti atas keluangan waktunya, sudah sama-sama Sama-sama. sharing ketika akhirnya menjadi sosok pemimpin gitu ya di SDIT Nurul Islam, dan bagaimana akhirnya melakukan strategi dalam pengambilan keputusan gitu ya. Memang akhirnya nggak bisa menyenangkan semua orang, tapi itu adalah keputusan yang tepat dan bertanggung jawab gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Ustazah Santi? Alhamdulillah khair atas doanya Ustazah Fatia. Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya. Baik. Alhamdulillah. Baik Ustazah Santi, izin hari ini saya mengajak Ustazah Santi untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan seperti itu ya Ustazah Santi. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti saya akan ajukan. Sebelumnya Ustazah Santi adalah kepala sekolah, betul ya? Betul saja. Kepala sekolah di SD mana nih Ustazah Santi? SDIT Insan Mulia Jakarta. Tepatnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Baik, Ustazah Santi sebagai kepala sekolah sudah berapa lama nih Ustazah? Sudah hampir masuk 14 tahun ya. Masya Allah, sudah cukup lama ya, 14 tahun berkecimpung sebagai pemimpin di SD Mandiri itu sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustazah, untuk pertanyaan pertama Ustazah, dari Ustazah Santi sendiri gitu ya. Selama ini bagaimana Ustazah Santi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ustazah Santi sebelumnya sudah mengetahui ya dilema etika dan bujukan moral ya? Belum. Boleh gitu. dispesifikkan kembali? Baik, kalau dilema etika itu memang permasalahan yang memang berkaitan dengan sesuatu hal yang benar dengan benar, tapi memang ada pertentangan di sana. Tapi kalau bujukan moral itu berkaitan dengan sesuatu hal yang permasalahan tersebut benar dan ada permasalahan yang salah, seperti itu. Jadi sudah pasti akan memilih hal yang benar. Itu khusus untuk guru ya, berarti ya? Iya betul, Ustazah Santi. Baik. Mau diulang pertanyaannya tadi Ustazah Fatia? Oke, baik. Jadi bagaimana Ustazah Santi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Iya. Ketika kita melihat suatu persoalan yang terjadi, mungkin kita harus melihat dulu ya, persoalan ini mengakibatkan efek yang cukup signifikan atau tidak. Maksud signifikan itu begini, kalau memang masih merugikan untuk orang banyak, gitu ya, mungkin itu harus cepat diselesaikan. Tapi kalau imbasnya itu hanya orang-orang tertentu, mungkin itu penyelesaiannya pun tergantung urgently-nya juga ya, apakah cepat untuk diselesaikan atau tidak. Kalau masih bisa ditunda, itu bisa ditunda, tapi gitu ya, ruang lingkupnya aja gitu. Kalau misalnya tadi saya sampaikan ketika itu permasalahan yang menyangkut orang banyak, berarti apa namanya, hanya kecil saja ya, seperti itu. Hanya orang-orang tertentu aja yang terlibat dalam permasalahan itu.
gitu. Kemudian bagaimana solusinya? Yang mungkin yang pertama adalah tabayun, ya, meng-cross check gitu. Ketika ada suatu masalah, apakah masalah ini benar-benar itu terjadi? Kan permasalahan itu timbul ketika ada apa ya namanya ya, penglihatan atau ada pengaduan gitu ya, yang semuanya itu kan perlu kita cross check kebenarannya seperti itu. Nah, kalau memang sudah menjadi suatu apa permasalahan itu menjadi suatu masalah, berarti itu harus diselesaikan dengan evaluasi cross check tadi. Tapi kalau misalnya masalah itu terjadi, tetapi ketika ditabayunkan atau di cross check menurut kepala sekolah itu bukan suatu masalah, ya sudah gitu, tidak perlu diselesaikan gitu menurut saya seperti itu. Itu Bu Baik. Fatia. Oke, baik. Berarti memang dilihat dari permasalahan itu sendiri gitu ya, ruang lingkupnya seperti apa. Lalu apa namanya tadi Ustazah Santi menyampaikan efeknya seperti apa sih nanti ke depannya gitu ya. Jadi memang mengidentifikasinya dari hal seperti itu. Lalu yang kedua Ustazah Santi, bagaimana sih Ustazah Santi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah gitu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di sana. Ya, ketika kepala sekolah itu kan sebenarnya tidak berdiri sendiri ya, dia punya tim manajemen gitu kan, di mana tim manajemen itu akan membantu untuk pengambilan keputusan salah satunya. Jadi ketika pengambilan keputusan seorang kepala sekolah itu membutuhkan tim manajemen, otomatis kan kepala sekolah harus bekerja sama dengan tim manajemen gitu. Nah, apabila gitu ya kepala sekolah harus mengambil keputusan cepat dan itu tidak perlu melibatkan manajemen, tapi otomatis ya itu harus segera dilaporkan ke yayasan. Biar bagaimanapun juga swasta itu kan di bawah yayasan, gitu kan. Nah, mungkin dari itu kita bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil keputusan di mana pada saat kepala sekolah punya suatu masalah yang kemudian mungkin pihak manajemen tidak perlu tahu dan harus melaporkan kepada yayasan, otomatis kepala sekolah harus apa namanya bekerja sama dengan yayasan untuk mengambil keputusan itu. Yang jelas keputusan itu tidak menjadi sepihak oleh kepala sekolah. Seperti itu. Baik, baik. Berarti memang dianalisa dari kasusnya terlebih dahulu gitu ya Ustazah ya. Gitu. Dan memang bukan hanya seorang pemimpin saja gitu. Memang ada perlunya diskusi tadi ya manajemen, apalagi kalau misalnya sekolah swasta perlu diskusi juga dengan yayasan apakah keputusan ini tepat atau tidak. Seperti itu ya Ustazah. Betul. Ya. Lalu bagaimana nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ustazah Santi lakukan selama ini? Dalam untuk mengambil keputusan. Iya, betul. Iya, ketika pengambilan keputusan, mari dilihat ya, apa lebih banyak kerugiannya atau enggak gitu ya, mudaratnya atau tidak gitu. Ketika kita bicara itu untuk kebaikan semua pihak, otomatis kan kita harus melibatkan yang pertama tim manajemen dulu. Manajemen minta pendapatnya seperti apa, kemudian dari manajemen baru ada satu kesepakatan, kemudian dari kesepakatan itu baru kita share ke semua guru. Nah, dari situ kita juga mengambil lagi keputusan bagaimana pendapat dari rekan-rekan guru gitu. Nah, kalau semuanya sudah sepakat, kita sampaikan ke yayasan. Itu kita sampaikan ke yayasan. Nah, setelah itu baru kita floorkan semua keputusan itu ke bawah seperti itu. Otomatis kalau kita sekolah swasta ya tetap di bawah yayasan, itu yang paling penting. Jadi kita tidak mengambil langkah sendiri, walaupun sebenarnya wewenang itu diberikan kepada kepala sekolah. Tapi kan otomatis karena kita sekolah swasta, mau tidak mau semua kegiatan kita laporin kepada yayasan. Gitu. Baik-baik. Jadi memang langkah-langkah prosedurnya terakhir itu pasti dengan keputusan dan pengajuan ke yayasan gitu ya Ustazah ya. Khawatir memang ada kesalahpahaman atau ada kesalahan dalam pengambilan keputusan tersebut gitu ya. Gitu. Selanjutnya Ustazah, hal apa sih yang selama ini Ustazah anggap efektif gitu ya dalam pengambilan sebuah keputusan, khususnya pada kasus-kasus yang memang menjadi dilema etika tadi? Tadi ya saya sendiri gitu ya,
kepala sekolah memang punya hak ya untuk memutuskan sendiri gitu ya untuk hal-hal yang sifatnya urgent gitu. Tapi selama ini saya tetap ya membawa tim manajemen untuk pengambilan keputusan. Jadi saya apa ya jarang sekali ya untuk memutuskan sesuatu itu atas kehendak sendiri. Tapi pasti saya rembukan dengan tim manajemen gitu. Oke, baik. Berarti hal yang yang paling efektif adalah melibatkan pihak lain gitu ya, Ustazah, dalam mengambil Betul, keputusan tersebut gitu ya. betul. Oke. Lalu Ustazah, hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan gitu ya dalam mengambil keputusan, khususnya tadi dalam kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu sendiri? Iya, karena kita bekerja ya di lingkungan sosial, pasti banyak sekali pro dan kontra atas keputusan yang kita ambil gitu. Terutama kita kan banyak kepala ya, ketika kepala sekolah atau yayasan mempunyai kebijakan yang seperti ini dan mungkin eh, tidak semua menerima atas kebijakan itu gitu. Kami tetap membuka forum ya, apa ketika ada suatu masalah atau kebijakan baru yang diturunkan, meminta pendapat kembali dari rekan-rekan guru ya, karena kaitannya dengan rekan-rekan guru, apakah kebijakan itu setuju atau tidak gitu. Dan kalau misalnya memang tidak ada merasa keberatan atau tidak merasa komplain, ya sudah gitu. Apa namanya ya sudah dijalankan gitu. Terkadang kan kita juga, maksudnya kepala sekolah juga membutuhkan reason ya, alasan ya, kenapa misalnya ketika kebijakan itu diturunkan, kemudian ada yang tidak setuju, nah itu alasannya kenapa. Jadi harus lengkap gitu ya, bukan berarti oh nggak setuju atau tidak sesuai, tapi tidak sesuainya itu apa gitu. Jadi ketika kita memutuskan gitu kan kucuk-kucuk apa namanya apa ya istilahnya ini ada seperti ini gitu tapi tidak ada alasannya itu kan orang juga pasti akan bertanya-tanya kan ya akhirnya itu akan menjadi bentrok gitu tapi kalau kita punya alasan ini dikeluarkan ya kita juga berdialog ya dengan apa orang-orang yang ada di sekitar kita terutama tim manajemen kemudian rekan guru ya insya Allah itu akan tercapai satu kesepakatan seperti itu. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri dengan kebijakan sendiri gitu. Karena kita menjalankannya bersama-sama gitu. Baik, tantangannya berarti antara pro dan kontra gitu ya, dimana memang Betul. kita di bidang tadi sosial gitu ya, memang ada keterlibatan seluruh Betul. warga gitu ya, yang memang perlu adanya pertimbangan gitu dalam pengambilan keputusan. Baik, Ustazah. Selanjutnya, Ustazah, apakah Ustazah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu ya dalam sebuah penyelesaian kasus, khususnya tadi dilema etika itu sendiri? Dan apakah Ustazah Santi langsung menyelesaikan hal tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal tadi ya untuk menyelesaikannya? Bentuknya seperti apa? Lalu prosedurnya seperti apa yang dilakukan? Masalah itu kan memang tidak terjadwal ya, gitu ya. Masalah itu akan datang dengan tiba-tiba gitu, dan itu memang di luar perkiraan kita. Nah, ketika masalah itu harus cepat diselesaikan dan harus segera, itu biasanya saya langsung ngumpulin tim manajemen, terutama tim manajemen juga yang saya kumpulkan. Kemudian saya menceritakan masalahnya begini-begini, kemudian tim manajemen tanggapannya seperti apa. Nah, dari tim manajemen itulah, nah sekali lagi ya, masalah itu saya lihat apakah perlu sampai ke bawah atau tidak. Kalau cukup di manajemen, berarti penyelesaiannya jangan sampai di manajemen gitu. Nah, dari hasil bersama manajemen itulah yang akan menjadi langkah berikutnya. Apa yang harus saya lakukan? Ini kan kaitannya dengan lembaga ya, gitu. Seperti saya ambil contoh ya, kemarin ada kasus itu yang berhubungan dengan lembaga, kemudian saya juga apa perlu ya, ketika saya menerima laporan itu kan berarti saya butuh bukti-bukti ya, bukti-bukti, kemudian perlu mentabayunkan, mengcross check kembali. Jadi ketika ada masalah tidak serta merta saya menerima masalah itu, tapi harus dicari dulu kebenarannya gitu. Mungkin dipanggil yang bersangkutan, kemudian buktinya apa, itu kan saya kumpulkan semua. Kemudian kalau sudah semua itu saya kumpulkan, berarti saya
berkumpul dengan tim manajemen, kemudian menyebutkan bukti-buktinya seperti ini. Kemudian kalau sudah ada kesepakatan dengan tim manajemen, baru kita sampaikan kepada yayasan bahwa ada kasus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian dari yayasan lah gitu ya, yang kemudian memutuskan ini bagaimana harusnya. Walaupun sebenarnya kami dari pihak manajemen pun sudah ada keputusan gitu. Nah, alhamdulillah kan keputusan kami dengan keputusan yayasan itu sama gitu. Jadi itu tidak masalah gitu. Tapi kalau misalnya berbeda antara keputusan manajemen dengan keputusan yayasan, itu biasanya agak alot sedikit ya gitu, karena kami berusaha untuk mempertahankan. Kalau yayasan kan istilahnya dia tidak terjun langsung gitu kan, hanya menerima gitu kan. Tapi selama ini sih kita memang selalu sejalan ya gitu, karena kita tadi butuh bukti-buktinya gitu. Pada saat kita sudah sampai ke yayasan, bukti-bukti itulah yang kita butuhkan gitu, karena yayasan sendiri kan tidak terjun langsung. Yang terjun langsung kan kepala sekolah dan tim manajemen gitu. Nah, ketika kita sudah punya bukti yang kuat, ya bisa dalam bentuk kata-kata, foto atau segala macam gitu ya. Itu kan bukti yang kuat sehingga yayasan pun menerima dengan lapang dada, sehingga tidak ada perbedaan antara keputusan yayasan dengan keputusan manajemen gitu. Nah, kalau misalnya sudah ada keputusan yang baku, baru kita laksanakan, gitu. Baru kita selesaikan permasalahan itu. Biasanya saya menyelesaikan masalah pada saat itu juga. Itu. Tapi melihat masalahnya juga ya, Ustazah Fathiah. Tapi rata-rata sih dari range-nya ketika itu ada masalah dan butuh penyelesaian dengan cepat, biasanya sehari itu juga. Nah, sekali lagi, kita kan butuh bukti-bukti gitu. Itu yang paling penting sih, bukti gitu. Ketika kita punya masalah tapi tidak ada bukti, itu nggak bisa seperti itu. Itu ya, Ustazah Fathiah. Baik Ustazah, berarti kalau saya ambil kesimpulan gitu ya, memang kasus pasti tidak terjadwal betul Ustazah gitu. Kapanpun bisa terjadi gitu ya. Tapi memang gimana akhirnya kita menyikapi itu secara cepat juga gitu ya. Kita merespon itu dengan cepat dan tepat gitu ya. Tadi memulai dari tabayun, mencari bukti-bukti terlebih dahulu gitu, sesuai data dan fakta yang terjadi seperti apa sih gitu ya. Oke, baik Ustazah. Selanjutnya Ustazah, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika ini? Ya banyak, ada gitu ya, tim manajemen dan yayasan terutama. Gitu. Tim manajemen, yayasan, kalau misalnya memang perlu keikutsertaan dari orang tua, itu biasa juga saya ikutkan, khususnya komite terlebih dahulu. Gitu. Kalau memerlukan ya. Gitu. Kalau tidak diperlukan ya sudah. Berarti cuma tim manajemen, yayasan, sama kepala sekolah saja. Baik. Berarti manajemen, kepala sekolah, dan yayasan itu sendiri gitu ya. Terus tergantung kasusnya, kalau memang akhirnya melibatkan orang tua, ada ambil peran komite di sana gitu ya Ustazah. Iya, betul. Baik. Terakhir nih Ustazah, dari semua hal yang Ustazah sudah lalui ini dalam pengambilan keputusan gitu ya. Kan nanti ke depannya saya akan belajar juga menjadi seorang pemimpin, bagaimana akhirnya mengambil keputusan secara bertanggung jawab gitu ya Ustazah. Apa yang berkesan dan menjadi pengalaman Ustazah sendiri gitu ketika akhirnya melakukan atau mengambil sebuah keputusan gitu, khususnya untuk beberapa kasus-kasus dilema etika itu sendiri. Iya. Jadi belajar ini ya, memecahkan suatu masalah itu sih yang paling berarti buat saya ya. Kemudian yang kedua, ketika keputusan itu diambil, itu kita harus berani dengan risiko juga, gitu. Jadi setiap keputusan yang kita ambil pasti ada risikonya, baik itu risiko yang bersifat baik maupun risiko yang bersifat buruk. Nah, ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin, otomatis risiko itu pasti ada. Dan kita harus bertanggung jawab dengan risiko yang sudah kita ambil. Gitu, baik itu sifatnya buruk maupun sifatnya baik. Kemudian, alhamdulillahnya ya, saya jadi banyak belajar karakter ya, orang-orang di sekitar gitu. Ya, alhamdulillah di manajemen kan selama ini juga membantu banyak ya untuk dalam segala pengambil keputusan. Memang sebenarnya kita tidak bisa berdiri sendiri gitu ya sebagai seorang kepala sekolah gitu. Otomatis tim manajemen itu sangat dibutuhkan gitu, karena khawatirnya ketika kita mengambil keputusan dengan sendirinya dengan kepalanya
sekolahnya sendiri gitu ya. Khawatirnya kita suatu keputusan itu tidak mewakilkan apa ya, suasana lembaga gitu, tapi hanya mewakilkan dari diri pribadinya seorang kepala sekolah. Itu sih Ustazah Fathia. Masya Allah ya Ustazah, kalau apa namanya, saya ambil kesimpulannya memang perlu adanya keberanian gitu ketika akhirnya kita mengambil sebuah keputusan, karena memang resiko dan apa namanya, tantangan pasti akan selalu ada, dan memang bagaimana kita siap menghadapi itu tersebut. Itu ya Ustazah ya. Betul. Baik, Iya, baik. betul. Terima kasih Ustazah Santi atas keluangan waktunya, sudah mau berbagi pengalaman terkait pengambilan keputusan dalam sebuah kasus-kasus yang memang berhubungan dengan dilema etika itu sendiri. Iya, sama-sama. Semoga Ustazah Santi diberikan kesehatan selalu. Amin ya robbal. Dari wawancara ini bisa memberikan impuls baik untuk saya khususnya gitu ya, sebagai calon pemimpin nanti ke depannya gitu. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Allah. Kurang lebihnya Amin. dari saya mohon maaf Ustazah Santi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.